Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ittaqullaha, bertakwalah kalian, takwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sitonget-tongenna, sitojen-tojenna, sebenar-benarna takwa, wala tamutunna, jangan ki coba-coba mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian semua sudah berislam. Jangan meninggalkan Islam, tapi meninggallah di atas Islam. Para calon penghuni surga, Bapak Ibu yang baik hatina, rahimakumullahu ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di posisi di hari kelima apa ya? Di hari kelima di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Ta'ala menerima puasa tak, begitu juga amal-amal soleh tak yang lain. Allahumma amin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yang kedua, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabiur Rahmah, Nabi
pembawa kasih dan sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga para keluarga, para sahabat, serta seluruh followers, seluruh pengikut umat beliau yang senantiasa setia mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai malakul maut, malaikat kematian datang menjemput. Yang ketiga, saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak, terkhusus kepada para pengurus inti Masjid Al-Ikhlas, begitu juga jajaran-jajaran kabinet merah putih. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu amal jariah yang walaupun nanti kita meninggal tetap akan ada kiriman-kiriman pahala ke kubur tak. Bapak Ibu yang baik hatinya rahimakumullahu ta'ala, semoga ayat yang kita bacakan nanti ini tidak bosan jaki. Ayat yang akan kita bacakan adalah salah satu ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan. Sering kita dengar penceramah membacakan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Sudah dihafal nih semua jamaah, bahkan sudah di luar kepala, bukan lagi dalam kepala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, apa sambungannya Pak? La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, laki dan perempuan. Yang dipanggil orang-orang yang beriman dalam ayat, bukan ya ayyuhan nas, wahai sininna rupa tawe, wahai sekalian manusia. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Berarti ini panggilan spesial, panggilan istimewa, panggilan khusus itu Bapak Ibu. Setelah Allah panggil orang-orang yang beriman, Allah susul sebuah perintah. Apa perintahnya? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Wajib berarti harus, tidak boleh tidak, atas kalian puasa. Puasa yang dimaksud dalam ayat adalah puasa Ramadan, bukan puasa sunnah. Karena ada puasa wajib, ada juga puasa sunnah. Yang dimaksud dalam ayat adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, yang merupakan salah satu rukun. Rukun apa Bapak Ibu? Rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Puasa di bulan Ramadan itu termasuk salah satu dari rukun Islam yang 5. Maka kalau ada orang Islam KTP-na Islam tapi tidak puasa, maka dia melakukan dosa besar.
dosa besar, tidak main-main jamaah. Rukun Islam. Bapak Ibu yang baik hatina, rahimakumullah ta'ala. Salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata di dalam kitabnya bahwasanya orang yang puasa ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama puasai ada 3 macam. Ada 3 level, 3 tingkatan, 3 kelas. Kelas 1 puasanya orang-orang awam. Kelas 1 puasana orang-orang awam, maksudnya orang-orang biasanya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Puasanya orang-orang biasa. Puasa orang biasa itu mampu menahan 3. Mampu menahan 3 G. Pertama, tidak makan. Kedua, tidak minum. Ketiga, tidak suami istri. Maksudnya tidak berhubungan badan ketika lakukan puasa. Ini puasanya orang-orang biasa. Tidak makan, tidak minum, tidak suami istri juga. Yang ada istrina, yang belum ada istrina, cepat ki. Kenapa Pak? Menikah. Puasa kelas 2. Puasana orang-orang khusus. Bagaimana itu Pak Ustaz? Puasana orang-orang khusus kan? Dia tidak hanya menahan yang 3 tadi. Tidak hanya tidak makan, tak minum, tak suami istri, tapi ada plusna. Dia juga puasakan ki anggota-anggota badanna. Puasakan ki juga anggota-anggota badanna. Puasakan ki matana. Puasa mata istilahnya. Puasa mata. Tidak sembarang mau lihat. Yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, tidak mau lihat. Karena dia lagi puasa mata ki. Puasakan ki juga telingana. Puasakan ki juga telingana. Puasa telinga. Tidak nasukai kalau ada orang bicara gosip. Puasa telinga. Tidak sukai kalau ada orang suka bicara belakangan. Puasa telinga. Puasakan ki juga lidana. Puasa lidah. Kalau mau ki berkata-kata, berucap, amikiri baji-baji kirum, apikiri madeceng itu, ya pikir baik-baik sebelum bicara. Ini puasa lidah. Lebih bagus di bulan suci Ramadan kita memperbanyak, sibukkan lidah dengan membaca Al-Quran. Itu lebih bermanfaat jamaah. Paling sedikit 1 hari
1 juz, one day one juz, 1 hari 1 juz. Paling sedikitnya di bulan suci Ramadan 1 kali tamma, 1 kali tamma itu Al-Quran, paling dikitnya. Tapi kalau ada yang bisa lakbi itu lebih bagus. Lakbi juga pahalana insya Allah. Nah, puasakan juga tanganna, puasa tangan. Tidak sembarang na pegang-pegang. Tidak mau mengambil barangnya orang tanpa izin. Puasa tangan. Nah, puasakan juga kaki. Nah, puasa kaki. Sebelum dia tinggalkan rumahnya, pikir baik-baik dulu. Ini kakiku ini mau melangkah ke surga ataukah melangkah ke neraka? Pikir baik-baik dulu. Puasa kaki. Inilah puasana orang-orang khusus. Ini puasana orang-orang khusus kah? Puasa kelas 3. Puasa kelas 3. Puasana khususna khusus kah? Bede. Agar opa ustaz. Puasana khususna khusus kah? Lebih khusus lagi Bapak Ibu puasana. Lebih super lagi. Bagaimana itu Pak Ustaz? Khususna khusus kah? Tidak hanya tidak makan, tidak hanya tidak minum, tidak suami istri, tidak hanya puasakan juga anggota badanna, tapi ada plus. Puasakan juga pikiranna. Istilahnya puasa pikiran. Puasakan juga atinna. Puasa pikiran plus puasa hati. Kalau misalnya dibisik-bisiki, digodaki pikiranna, atinna untuk berbuat jahat, berbuat kriminal, muncul di hatinya maksud niatan jelek yang rusak, maka nalawan ki, tangkis ki, berusaha menangkis, pokoknya nalawan ki. Ini puasa pikiran, puasa hati. Kira-kira puasa kita ini di kelas yang mana ki? Jawabannya tergantung orangnya, tergantung ki kita masing-masing. Mau ki di kelas mana puasa tak? Karena orang yang berpuasa Bapak Ibu itu juga berkelas-kelas. Tidak sama semua orang kelasnya. Tapi kita berusaha mencari kelas yang super. Bapak Ibu yang baik hatina, rahimakumullahu ta'ala. Para ulama juga mengatakan bahwasanya puasa itu tidak terbatas di pahalana. Puasa itu tidak terbatas di pahalana. Magina ulle, angape nak kulle. Kenapa bisa Pak Ustaz? Puasa itu pahalanya unlimited, tak terbatas. Pasabakang nasaba. Di dalam puasa itu ada 3 macam sabar. Dalam puasa ada 3 macam sabar. Sabar yang pertama, sabar jalankan perintah. Karena puasa Ramadan perintah.
Kama kutiba alaikumusiyam. Itu tadi ayatnya. Perintah langsung dari Allah. Kalau tidak ada sifat sabarta, tidak bisa dijalankan perintah ibadah puasa ini. Berarti puasa butuh sabar. Bayangkan Bapak Ibu, mulai kita start menahan di waktu subuh sampai tenggelam matahari. Tanah paha batalana. Kalau tidak ada sifat sabarta, tidak bisa dipuasa. Sabar yang kedua, sabar jauhi larangan. Karena puasa itu perintah, tidak hanya perintah, tapi ada juga di dalamnya larangan dalam puasa. Apa saja itu Pak Ustaz? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh suami istri. Padahal di kulkas ada makanan tak, ada minuman tak, di rumah tak, ada juga istri tak, yang ada istrina halal ngaseng anjo, halal manan roh, halal semua. Tapi karena puasa ditahan rom, nanti malam lagi. Ya, kalau tidak ada sifat sabarta, pasti dilabrak larangan-larangan puasa itu. Sabar yang ketiga, sabar menjalani ketentuan Allah. Namanya orang puasa Bapak Ibu pasti cipuruki. Orang puasa itu pasti lapar, pasti haus, pasti capek, pasti loyo, ada Tommy yang mau pingsan. Itulah ketentuan Allah. Maka dalam puasa terdapat 3 macam sabaran. Setelah itu Allah Ta'ala lanjut ayatnya tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang kaum sebelum kalian. Kenapa Allah ungkap ini ayat Bapak Ibu? Allah katakan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya di matane tena ribatala tidak berarti puasa. Bukan hanya umat Islam yang diwajibkan puasa, tapi sudah Tommy juga diwajibkan orang-orang sebelum kita. Ringan kita rasa Bapak Ibu. Ya, masa orang dulu bisa? Ya, kita tidak bisa, harus bisa. Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala, yang terakhir, apa tujuannya Allah perintah di puasa? Apa tujuannya? Apa fungsinya Allah perintah di puasa? Allah tutup ayatnya, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa itu salah satu sebab ibadah yang mengantarkan seorang hamba menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan catatan, puasa yang dilakukan betul-betul di atas pondasi ilmu yang benar. Puasa yang dilakukan di atas pondasi ilmu yang benar, dan setelah itu dia pikirkan puasanya, nahayati puasanya, najiwai puasana. Inilah puasa yang bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang takwa adalah orang yang mampu
punya kemampuan jalankan perintah, jauhi larangan. Maksudnya Pak Ustaz gimana? Kalau itu tadi kita katakan ada makanan tak, ada minuman tak, ada istri tak di rumah, semua halal. Semua halal, tidak halulu. Tapi kenapa bisa ditahan? Kenapa bisa ditahan? Nah, semua halal ji. Iya. Kalau yang anu halal saja bisa kita tahan seperti itu, seharusnya yang anu halulu, yang diharamkan, yang anu dilarang itu harus lebih bisa kita tahan, sehingga Allah tutup ayatnya la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang hari demi hari bertambah lebih baik. Dan inilah juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanda bahwa puasa tak diterima, tanda kode bahwa puasa tak diterima, amal-amal soleta, amal-amal kebaikan tak diterima. Tandanya setelah dia melewati bulan suci Ramadan, dia menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi. Semoga ceramah yang singkat ini bisa kita bungkus baik-baik, dikasih masuk di hati kita, selalu dihadirkan di pelupuk mata kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, begitu juga amal-amal soleta di bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan semoga juga Ramadan di tahun ini bukan Ramadan terakhir tak. Allahumma amin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah tipis saya lihat Al-Qurannya nih. Ikut bergabung live di media ini, Mas. Terima kasih semuanya ya.